semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Silalahi dari kelas 10-4. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang bakteri. Penasaran dengan videonya? Langsung saja, check it out. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian bakteri. Pasti teman-teman belum tahu apa itu bakteri. Menurut saya, bakteri itu adalah sistem organisme yang bersifat uniseluler, prokaryotik, dan mikroskopik. Bakteri ini juga merupakan jenis bakteri yang memiliki populasi sangat banyak di dunia dan dapat kita lihat di mana saja. Bahkan dalam tubuh kita pun terdapat bakteri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bakteri. Apa sih ciri-ciri bakteri itu? Lanjut ke video selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri bakteri. Apa sih ciri-ciri bakteri itu? Nah, yang pertama, bakteri ini berukuran sangat kecil. Diameter tubuhnya sekitar 0,1 sampai 1 mikron. Panjang tubuhnya sekitar 1 sampai 20 mikron. Yang kedua, bakteri ini hanya dapat kita lihat dengan menggunakan mikroskop. Yang ketiga, bakteri ini tidak memiliki membran inti. Yang keempat, bakteri ini hanya memiliki satu uniseluler. Yang selanjutnya, bakteri ini hidup berkoloni atau secara soliter. Yang terakhir, bakteri ini bersifat kosmopolit atau berhabitat luas. Selanjutnya kita masuk kepada struktur bakteri. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur bakteri. Apa sih struktur bakteri itu? Nah, yang pertama ada dinding sel. Dinding sel yang berfungsi sebagai pelindung bakteri. Yang kedua ada membran plasma, yaitu berfungsi untuk mengatur pertukaran zat pada bakteri. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertumbuhan pada sel bakteri. Yang selanjutnya ada ribosom. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein pada bakteri. Yang selanjutnya ada DNA. DNA ini berfungsi untuk mengendalikan sintesis protein pada sel bakteri. Selanjutnya yang keenam ada kapsul, di mana kapsul ini berfungsi untuk memberi bentuk pada bakteri. Selanjutnya yang ketujuh ada flagellum. Flagellum yang berfungsi sebagai alat gerak pada bakteri yang berbentuk batang. Nah, yang kedelapan ada pili, di mana pili ini berfungsi sebagai alat perekat pada sistem bakteri antara bakteri dengan sel inangnya. Nah, yang kesembilan ada endospora, di mana endospora ini berfungsi sebagai pertahanan diri pada bakteri. Selanjutnya yang ke-10 ada plasmid, di mana plasmid ini berfungsi sebagai memproduksi protein dalam jumlah yang banyak atau besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk pada bakteri tersebut. Kita masuk kepada video selanjutnya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam bentuk pada bakteri. Yang dapat saya rangkup yaitu ada 3. Yang pertama ada bentuk spiral, kokus, dan bacillus. Di mana bentuk spiral ini berbentuk seperti tanda koma, dan kokus ini berbentuk seperti bulat atau seperti bola. Yang terakhir ada bacillus, berbentuk seperti batang atau simplex. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan peran dalam bakteri. Peran dalam bakteri dibagi menjadi 2, yaitu peran yang menguntungkan dan peran yang merugikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan peran yang menguntungkan. Peran yang menguntungkan ini dalam bakteri sangat banyak. Misalnya yang pertama, dapat meningkatkan sistem pencernaan dalam tubuh manusia, meningkatkan sistem imun manusia, dapat memproduksi vitamin, memproduksi antibiotik, memproduksi biogas, memproduksi makanan yang baik, memproduksi asam, dan dapat membantu proses fermentasi pada makanan. Yang kedua ada peran yang merugikan, di mana peran yang merugikan ini dapat menyebabkan banyak sekali penyakit dalam tubuh manusia, misalnya penyakit kolera, penyakit tifus, tensis, penyakit TB, penyakit antraks, dan penyakit yang berbahaya lainnya. Dan selanjutnya, yang merugikan juga dapat merusakkan material besi. Misalnya, ada bakteri yang menempel pada suatu besi. Nah, suatu besi itu dapat terjadi keroposan pada besi, sehingga besi tersebut dapat sangat rusak gitu. Selanjutnya yang terakhir dapat membusukkan makanan. Selanjutnya, pada video selanjutnya saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada bakteri. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sistem reproduksi bakteri. Sistem reproduksi bakteri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada aseksual dan yang kedua ada seksual. Saya akan menjelaskan apa itu aseksual. Aseksual itu yaitu bakteri bereproduksi dengan membelah diri menjadi 2 sel anak yang identik, yaitu melalui pembelahan biner.
Dan yang kedua ada seksual, di mana seksual ini adalah bakteri memproduksi dengan cara pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya, yaitu disebut dengan rekombinasi genetik. Nah, pada jenis seksual sistem reproduksi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada transformasi, transduksi, dan konjungsi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu transformasi. Transformasi adalah pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lain. Yang kedua ada transduksi, yaitu pemindahan plasmid atau fragmen dari satu bakteri ke bakteri lain dengan bantuan bakteri bakteriofag. Yang ketiga ada konjungsi, di mana konjungsi itu pemindahan materi genetik DNA secara langsung antara dua bakteri melalui jembatan sitoplasma yang terbentuk dari huruf V.